Blak-blakan, Musdalifah menanggapi kegetiran hati Nassar Sungkar mantan suaminya yang kabarnya mengklaim bahwa dirinya susah bertemu dengan anaknya, bisa jadi babak baru ketegangan antara Nassar dan pengusaha kaya ini. Hal itu dipicu oleh video tangisan Nassar yang viral di sosial media lantaran ia mengaku tidak bisa bertemu putranya. Ya, pasca putusan cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Tangerang yang memberikan hak asuh kepada Musdalifah pada tahun 2015 silam, membuat Nassar harus merelakan putranya diasuh oleh mantan istrinya. Lantas, seperti apa pengakuan Musdalifah menjawab rumor bahwa dirinya terkesan menghalangi Nassar bertemu anaknya? Benarkah Musdalifah mengakui bahwa selama ini ia membuka pintu selebar-lebarnya untuk kehadiran Nassar bertemu anaknya, entah di rumah, sekolah, ataupun di pusat perbelanjaan? Sementara itu, Musdalifah membenarkan bahwa Nassar terakhir kali bertemu anaknya pada tahun 2015 alias pada saat keduanya resmi divonis cerai oleh Pengadilan Agama Kota Tangerang. Pertemuan tersebut diakui Musdalifah terjadi di salah satu hotel di Kota Bandung. Meski demikian, selama ini Musdalifah masih intens menjalani komunikasi dengan Nassar meski melalui telepon. Musdalifah rajin membagikan foto dan foto terkait kondisi dan perkembangan putranya kepada Nassar. Lantas benarkah Falhan kini menemukan figur ayah pada sosok ayah sambungnya Fadel Islami? Seperti apa perhatian Fadel terhadap anak-anak Musdalifah? Yang tak kalah mengejutkan adalah pengusaha kaya Musdalifah yang sebelumnya menekuni bisnis kuliner, kini justru merambah ke bisnis event organizer alias I.O. Didukung penuh oleh sang suami, Fadel Islami, Musdalifah terjun ke bisnis I.O. secara total. Lantas, seperti apa sepak terjang Musdalifah sebagai pengusaha I.O.? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masalah anak kini menjadi prahara baru pasca perceraian pedangdut Nassar Sungkar dengan Musdalifah melalui Pengadilan Agama Kota Tangerang pada tahun 2015 silam. Ya, sejak bercerai 7 tahun lalu, buah hati pernikahan Nassar dan Musdalifah memang diasuh dan tinggal bersama ibundanya Musdalifah. Diakui Musdalifah bahwa buah hatinya kini yang sudah berusia 8 tahun, sangat sehat dan tampan mirip ayahnya Nassar. Meski sejak bercerai tak pernah bertemu Nassar, Musdalifah selalu memberitahu putranya siapa sosok ayahnya, baik melalui televisi maupun sosial media. Tak hanya itu, setiap bulan Musdalifah juga selalu berkomunikasi dengan Nassar soal kondisi dan perkembangan anak mereka. Sebaliknya, selaku ayah, Nassar tidak lupa mengirimkan nafkah untuk putranya. Alhamdulillah, Falhannya sehat ya Bu ya. Iya. Ini sayang banget Ibu sama Falhan. Saya selalu ini kok. Memang anaknya itu ganteng ya, mirip bapaknya juga ya. Luar biasa itu anak itu, rezekinya banyak banget itu. Amin, 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 berkah. 8 tahun. 8 tahun ya. Iya, iya. Aku selalu bilang kalau anaknya sakit, apa nih Falhan sakit, apa aku selalu komentasi. Tiap bulan loh aku komentasi dengan dia. Untuk bulanan lancar nggak sih? Alhamdulillah. Lancar tiap bulan. Sempat mampet atau apa? Alhamdulillah dikirimin sama bapaknya. Berapa per bulan kalau boleh tahu? Oh itu no comment ya. Kalau saya kan nggak saya bilang tuh papa kamu lagi nyanyi. Dia senyum-senyum aja. Oh iya papa Nassar.
Nggak pernah aku menutupi, nggak pernah mau bagaimana. Biar Mas Fadel nggak pernah itu, ini papa kamu suka diunjukin di YouTube nyanyi. Ya kangen pastilah. Saya nggak pernah mengajarkan anak saya, oh itu nggak, saya nggak mau. Kan saya bilang, semua Allah yang mengizinkan ya Bu ya, suatu saat nanti akan ketemu. Terkait kegetiran yang dialami Nasar dalam bentuk ekspresi tangisnya yang baru-baru ini viral di sosial media, lantaran tidak pernah bertemu anaknya pasca cerai dengan Musdalifah, hingga pengakuan ayah Nasar yang rindu bertemu cucu pertamanya, Musdalifah pun angkat bicara. Menurut Musdalifah, ia sama sekali tidak pernah melarang putranya untuk bertemu ayahnya ataupun kakek dan neneknya. Ia pun tidak pernah menutup pintu rumahnya untuk menghalangi kehadiran Nasar dan keluarga untuk bertemu Falhan. Dengan kata lain, tidak ada pembatasan dari pihak Musdalifah maupun Fadel Islami suaminya terhadap Nasar maupun Falhan untuk bertemu. Menurut Musdalifah, Nasar pun sudah tahu alamat sekolah putranya, sehingga ia bisa leluasa menemuinya di mana saja, entah di sekolah, rumah, ataupun di pusat perbelanjaan. Musdalifah malah menduga bahwa tidak terjadinya pertemuan antara Nasar dengan anaknya, mungkin karena kesibukan Nasar sebagai artis yang sangat padat. Ya ada satu cucu yang nggak pernah kelihat. Ya nggak apa-apa itu makan. Ya itu mah nanti juga kalau besar kan nanti insya Allah ketemu. Kan itu yang pertama sebetulnya, cucu pertama. Cuman kalau keadaannya memang begitu ya seharusnya ditemuin. Kalau aku sih nggak ada seharusnya, aku selalu bilang sama abah sama mama, nanti insya Allah ada waktunya. Gitu. Iya. Kalau aku selalu begitu karena aku selalu sekarang ngegampang, membuat hal yang sulit menjadi mudah, gitu. Memperkecil masalah. Iya, sebetulnya mah iya ya. Tapi dengan keadaannya begini ya udah kita ngikutin aja sudah. Gimana aja cek orang Sunda mah saeling nak. Tapi aku sama Pak Nasar nggak ada apa-apa ya. Ya mungkin ya namanya orang tua, seorang bapak pasti ada rasa kangen. Ya kalau untuk mau ketemu, mau kemana ya sekolahnya kan sudah tahu. Paling kalau mau ketemu saya sudah bilang chat aja mau ketemu di mana, nanti diketemukan di mall atau di rumah saya ya silakan. Saya bilang ya kan saya bilang namanya sudah 7 tahun ya nggak pernah ketemu ya, saya bilang kan ya seorang bapak pastilah pengen ketemu darah daging. Kalau aku orangnya mengerti lah, mungkin posisi dari papanya Pak Nasar itu mungkin sibuk apa, kita harus mengerti. Ya nanti suatu saat pasti ada pertemuan. Saya pribadi dengan suami saya tidak pernah untuk membatasi ketemu, nggak ada. Heboh pengakuan Nasar yang tidak pernah bertemu anaknya. Benarkah Musdalifah membenarkan bahwa Nasar terakhir bertemu putranya pada tahun 2015 alias saat keduanya resmi bercerai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Heboh pengakuan pedangdut Nasar Sungkar susah bertemu anaknya, buah pernikahannya dengan sang mantan istri pengusaha kaya Musdalifah. Semakin heboh karena pengakuan Nasar tersebut klop dengan pernyataan Musdalifah yang menyebutkan bahwa terakhir kali Nasar bertemu putranya terjadi pada tahun 2015 silam di salah satu hotel di kota Bandung. Artinya, sudah 7 tahun Nasar tidak bertemu anaknya. Meski demikian, baik Nasar maupun Musdalifah mengakui keduanya masih menjalin komunikasi secara intens sebatas soal anak. Bahkan, Musdalifah sering mengirimkan foto atau video terkait perkembangan dan kondisi anak kepada Nasar. Menanggapi tangisan Nasar yang rindu bertemu buah hatinya, baik Musdalifah maupun suaminya Fadel melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Keduanya berharap
Nasar segera meluangkan waktu untuk bertemu putranya. Aku sering. Mamanya sering komunikasi. Sering komunikasinya dengan hal positif ya. Masalah anak sehat apa, terus ingat juga dengan anak suka kirimin bulanan. Komunikasi kan karena aku juga ada anak ya, jadi ya berkomunikasi dengan baik. Oh suka. Karena kan mau bagaimanapun saya memperlihatkan perkembangan anak. Ya, anaknya seperti ini, sudah makin gemuk, putih. Saya mah mudah-mudahan Allah mengizinkan ada waktu Bisa menjenguk. Pak Nasar mungkin bisa nanti suatu saat, atau dia ngundang makan anaknya. Saya mah orang welcome aja. Oke, sama-sama kita ketemu. Ya kalau tanggapan saya sih wajar ya, seorang bapak kangen sama anaknya itu bagus menurut saya. Mungkin belum ketemu waktunya aja ya, maksudnya mungkin dari ayahnya Falhan mungkin belum sempat, Dia sibuk, masih sibuk, atau gimana belum ada gitu. waktu, tapi kalau misalkan mau bertemu juga kapanpun bisa ya. Anaknya juga selalu nyariin bapaknya, mungkin juga bapaknya juga ada perasaan kangen juga sama anaknya, jadi itu ya wajar lah, dan kita juga senang kalau misalkan ada pertemuan antara bapak dan anak gitu. Masih komunikasi sama mamanya dalam hal. Diakui pula oleh Musdalifah pasca ia bercerai dengan Nasar Sungkar 7 tahun lalu, buah cintanya dengan Nasar kehilangan figur ayah. Beruntung dengan kehadiran Fadel, suami baru Musdalifah, yang sayang dan perhatian kepada anak-anaknya tanpa terkecuali, membuat Falhan akhirnya bisa menemukan figur ayah pada sosok Fadel Islami, ayah sambungnya. Diakui Musdalifah, Fadelah yang mengarahkan anak-anaknya dengan baik, entah dalam hal agama, sekolah, dan sebagainya. Karena memang ya saya Bu ya, kan saya cerita memang tidurnya kan saya pernah ya kita ke Bali ya Bu ya, dia ikut, jadi dia tahu, ibu juga ngelihat tidur di tengah-tengah. Jadi tuh Falhan itu memang mungkin karena sudah hampir 4 tahun saya bernikah dengan ini, karena Falhan butuh seorang bapak, jadi dia sengaja kali tidurnya di situ, jadi kayak udah kedagingan gitu. Suami saya juga perhatian, maksudnya perhatian itu jadi karena anak tuh titipan ya, harus dijaga. Bapak ini ya, bapaknya ini bilang kan Pak Fadel ya, jadi dia sering misalnya anak nggak ngaji diatur gitu, belajarnya, alhamdulillah sekolahnya ya haruslah, karena bagaimanapun kan dia harus didorong kedua orang tua. Mengejutkan pengakuan Musdalifah bahwa Nasar terakhir bertemu anaknya tahun 2015 alias 7 tahun lalu. Lantas benarkah Musdalifah kini merambah ke bisnis yang baru lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Heboh pengakuan jujur Musdalifah bahwa Nasar mantan suaminya sudah 7 tahun tak bertemu putranya Falhan, yaitu sejak 2015. Yang juga mengejutkan adalah kiprah Musdalifah kini yang hijrah dari pengusaha besi bekas ke usaha di bidang kuliner dan kini menekuni bisnis event organizer alias I.O. Bisnis I.O. dijalani Musdalifah dengan dukungan penuh dari suami tercinta Fadel. Meski terbilang pemula di bidang I.O., namun hasil kerja Musdalifah dipuji sang sahabatnya, Hajah Rizayati, sekaligus customer pertamanya yang melihat sosok Musdalifah sebagai wanita tangguh, tegar menghadapi banyaknya pemberitaan miring tentangnya dan keluarganya. Bisnis I.O. dijalaninya secara kompak dengan suami yang mengarungi bahtera rumah tangga dengan tampak harmonis dan kini berusia 3 tahun.
Saya juga sebenarnya ini perdana ya, tapi ya karena sayanya memang berani, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bismillah. Begitu juga saya kan selalu ada suami kan, selalu support aku, selalu tanya gimana nih, gimana nih ya. Akhirnya semalam saya juga, Bu, saya gini nih. Jam berapa Bu ya? Jam 1, jam 2, jam apa? Karena kan saya nginep juga di sini, takutnya namanya kita kan harus sukses, harus apa gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Bismillah ya. Bismillah, semua kan namanya walaupun baru ya, mudah-mudahan Allah izinkan ke depannya langgeng, ke depannya sukses, lancar. Kan selalu bismillah ya. Alhamdulillah Ibu mempercayai saya dengan suami untuk menunjukkan, Mbak Mus ini dong tolong urus. Saya langsung gimana nih. Tapi ya dengan saya harus bisa, alhamdulillah bisa. Yang penting Ibu puas, jangan istilahnya kinerja saya seperti ini gitu. Kan beliau ini memang public figure ya, pastinya mengenal orang-orang yang tepat untuk acara ini. Makanya saya percayakanlah kepada beliau ini lebih paham tentang bagaimana acaranya. Mungkin saat ini Bapak Ibu kan udah melihat begitu megahnya, saya sangat bersyukur dan acaranya sukses. Semoga nanti ada IO yang lain melalui Mbak Mus tuh luar biasa deh. Yang masalah keluarga beliau harmonis luar biasa. Walaupun banyak yang di luar sana ngomong macam-macam, yang saya lihat itu tidak. Beliau tuh sangat luar biasa berdua tuh, kompak sekali. Amin. Semoga dapat momongan ya. Amin. Mengerjakan event perdana sebagai pengusaha IO, Musdalifah yang menyiapkan acara ulang tahun dalam waktu kurang lebih seminggu alias dadakan, namun tetap bisa maksimal menyiapkan segala sesuatu sehingga memberikan kepuasan bagi tuan pesta. Namun, Musdalifah juga yakin bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari peran dan dukungan sang suami Fadel yang selain pintar, juga ikut membantu berbagai hal demi suksesnya event yang gelarannya dipercayakan kepada mereka. Lantas, seperti apa aksi Musdalifah dalam mengarahkan acara hingga tuntas? Kita dadakan ya disuruh Mbak Mus, persiapannya cuma 1 minggu. Aduh, gimana nih Bu? Tapi ya karena dengan izin Allah, akhirnya karena saya ada kenalan buat ini, alhamdulillah di hari ini ya sukses ya Ibu. Gimana Ibu puas? Alhamdulillah, suksesnya luar biasa. Amin. Kita saling pendapat kan. Aku juga gimana nih sayang nih seperti foto booth gimana nih ya, namanya kita kan suami istri kan kita saling support, dan saya juga gimana ininya stage-nya gimana. Alhamdulillah kata suami oke. Suaminya pinter, segala ide-ide saya lihat suaminya beliau juga ikut membantu. Memang di belakang layar sih ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.